Buat gue yang berhasil di dunia industri ini, catat ini baik-baik. Cuman orang yang kupingnya tebel sama yang hatinya besar. Yes. Quotes of the night. Dapat penghargaan musik, tapi dikit manggung, atau manggungnya banyak tapi nggak dapat penghargaan sama sekali. Truth. And I will fucking drink for it. Mendingan gue gak dapat penghargaan tapi manggung gue banyak. Hey kawan, perbedaan kita bukan halangan. Hey kawan, kita harus selalu bergandeng tangan. Welcome back to MDT Plus. Hey, kita masih barengan sama legenda. Ini legenda kecil gua masalahnya. Bener. Kak. Marcelo Tahito. Gila. Bang, ini pasti bakal beda sama yang segmen 1 tadi. Yes. Karena segmen 1 kan kita bakal ngebahas tentang permusikan lo, perjalanan lo. Sekarang mungkin rada sedikit jurang. Iya, gue udah ngeliat beda karena sudah ada Sloki di depan gue. Nggak, punten ini kopi. Tapi kalau kopi harus cheers juga, Bang. Biasa, gimmick. Ini bakal ada games namanya Truth or Drink. Jadi kalau misalnya lo mau menjawab pertanyaannya, gua sama Andre minum. Tapi kalau misalnya lo ternyata kayak gua nggak kuat nih, Moy, Ndra, jawab pertanyaan lo yang minum. Oke. Tapi gue yakin pasti lu nggak. Iya, gue yakin sih kita lebih ke refill. Refill dan reveal. Gue kalau minum karena emang gue suka aja kan. Oke. Tapi kalau misalnya gue sama Andra minum, lu temenin minum ya? Oke. Nggak usah disuruh, bro. Pertanyaan pertama. Boleh nggak satu pertanyaan gue dulu? Oh, boleh. Pertanyaan pertama buat lo. Oh, mau langsung. Sebelum lupa ya? Ya, sebelum lupa. Oke. Ini lo jujur dari hati lo ya? Ya. Truth or Drink, lo merasa kalau misalnya ada orang-orang yang pakai baju band, tapi ternyata dia nggak tahu lagunya, lo gedek nggak? Jujur aja gue gak peduli sih sama orang-orang yang itu sih, jujur aja ya. Karena ya dia beli baju itu berarti ada yang ngasih makan, yang bikin baju itu dia ngasih makan dia sih. Jadi lo sama poster-poster itu ya udah bodoh gitu, apa gimana? Karena orang bilang kan kalau misalnya lo nggak tahu bandnya tapi lo pakai poster lo gitu. Iya sih, cuman kayak gue punya banyak hal yang lebih penting gue pikirin gak sih daripada cuma ngasih tahu kalau poster apa enggak. Anjing gue harus bayar listrik anjing. Ngapain gue mikirin orang poster apa enggak. Lu pakai baju Nirvana gitu kayak. Israel lu mau jadi poster kan enggak, bukan urusan gue. Pernah nggak Bang ada di titik itu? Lo pakai baju band apa tapi lo yang dijudge? Nggak tahu ya, mungkin kali ya, tapi gue nggak peduli juga sih. Gini, buat gue yang berhasil di dunia industri ini, catat ini baik-baik. Cuman orang yang kupingnya tebel sama yang hatinya besar. Yes. Quotes of the night. Gila. Padahal belum minum. Tapi gue yakin pasti era masih menjadi Elo dan Marcelo Tahito beda nih. Jawabannya nih pasti nih. Beda. Pasti beda. Beda lah. Gue yakin banget. Beda banget. Minum deh. Berarti kita Makanya minum. udah Cheers ya. Oh, cheers. This is fun banget. Thank you ya. Thank you for coming. Lengkap banget nih gue liat nih. Ya Allah. Kopi, bro. Waduh enak banget. Aduh. Kane. Kan Pertanyaan adalah, dapat penghargaan musik tapi dikit manggung, atau manggungnya banyak tapi nggak dapat penghargaan sama sekali? Truth. And I will fucking drink for it. Mendingan gue gak dapat penghargaan tapi manggung gue banyak. Iya, nggak apa-apa deh, kita temenin. Oke, lu beda ya peraturannya. Kalau gua jawab dan gua tetap minum, lu pada minum. Oh, oke. Siap, gue seneng nih. Nyetut kita. Nyetut dulu. Nah, kameramen gue yang maju lagi. Ini cuma kasih disclaimer aja kalau kita udah cukup umur yang melakukannya untuk minum. Nah, Kita udah cukup umur. bener. Udah cukup kan? Udah. cukup. Ya, siap. Berapa sih, Boy? Tahun- 97 ya? Iya, Oke, nih. aman. Disclaimer tuh penting. Iya benar. Disclaimer kita udah lebih dari 21. Iya. Asik. Jadi kita minum terus. Gue liat udah nyender lu. Awal-awal starstruck banget diem. Sekarang dia udah mulai nyaman gitu. Iya. Harusnya dari awalnya minum ya? Yo bro. Gitu. Iya. Masuk ke pertanyaan ketiga. 2. Oh, 3. Bener. Benar. Bang Elo kalau dalam satu tanggal sama lo,
Kalau dalam satu tangan. Gimana sih? Gini, gua aja, kopi kebanyakan. Kopi kebanyakan. Kalau dalam satu tanggal yang sama, lo lebih milih manggung sama Dewa 19 apa Foo Fighters? Tiba-tiba nih, Foo Fighters lagi ke Jakarta. Terus Lo jadi openernya. satu konser di GBK, satu lagi Dewa 19 di JIS. Terus jamnya tuh sebenarnya agak jauh, cuman beda-beda tipis. Mau nggak mau. Gak bakal nguber lah. Gak bakal nguber lah. Harus milih mau. Harus milih nih. Kalau kata gue sih kita cheers. Lo nggak berani jawab bang. Next. Karena pertanyaan gue bisa menjebak ya. Gue gak mikir kalau pertanyaan lo. Lo nggak perlu jawab bang. Tapi gue pengen nanya kenapa lo nggak berani jawab aja. Ya anjing. Itu jawabannya tuh. Oh, maksudnya kenapa gue memilih untuk tidak menjawab? Oh iya. Terlalu personal kayaknya. Lebih ada anak istri. Ya harus kasih makan. Sampai listrik ya. Tapi lu segitunya mau Foo Fighters gak sih? Lagi. Pertanyaan terakhir ya yang ordering. Oh, tur ordering. Mau nanya. Mau ada pertanyaan boleh? Oh, boleh. Tapi mau sampai minum juga tetap gak apa-apa. Boleh, oke. Ya udahlah ya ini. Mulai terbuka ya. Gitu. Tadi kayak iya bang. Tadi masih kayak ukak gitu. Sekarang udah kayak semol gitu, lemes. Makanya capek banyak banget sih. Sama. Sama. Kan lebih tabangnya. Sikat. Tadi apa sih pertanyaannya? Nih. Oh belum. Nomor. Oh ya tadi masalah Foo Fighters. Lu adore Foo Fighters dari kapan? Gue sebenarnya lebih adore Nirvana sih dibanding Foo Fighters. Oh gitu. Gue yang membuat gue mau main gitar tuh karena ngeliat Kurt Cobain. Jadi kayak gue waktu masih kelas 5 SD waktu itu, terus ngeliat waktu itu apa ya? Pokoknya di American Top 10 kalau nggak salah. Ada seri yang wah ini gue nggak tahu lu tahu apa enggak, gue nggak tahu kalian tahu apa enggak. Oke. Dulu ada VJ MTV namanya Mike Kasem, orang Singapura, gue nggak tahu. Gue tau ya Itu temannya Jimmy Aditya, Nadia Hutagalung. Nah, ini ada Mike Kasem. Oke. Mike Kasem ini punya bapak namanya Casey Kasem. Nah, dia tuh host pembawa acara American Top 10 kalau nggak salah. Oke. Nah, gue ngeliatnya di situ tuh Nirvana. Terus gue kayak, wah anjir keren amat nih gitu. Gue pengen gitu. Dan lagu pertama gitar gue tuh About a Girl gitu ya. Pertama kali gue bisa main gitar tuh baru gitu. Dan setelah udah mulai ada Google dan itu, gue ngeliat dia biodatanya. Ulang tahunnya sama gue. Si Kurt Cobain. 20 Februari ya. Oh, 20 Februari berarti Enggak. Pisces. Oh. Pas banget Pisces. Anak Februari bro. Februari, bro. Lau Februari juga? Gue tanggal 16 bang. Serius loh? 16 Februari. Lo kan sama Kurt Cobain, sama gue sama The Weeknd. Oh gitar? Iya, keren. Fun fact aja. Fun fact. Gue siapa? Fun fact. Oh, gue juga Dakota Johnson. Oh gue the best. Dakota Johnson. Masuk banget tuh gue. Iya, Oktober. Gil dapat. Dakota Johnson. Aduh, kayak Lu sering ya ngeliat yang birthday itu ya? kayak Kamu nama ya? tolong ketawa gue lagi iya. edit ya. Gue sama kalau gue sama Charles Barkley ada pemain basket sama Margaret Thatcher. Margaret Thatcher tuh siapa bang? PM Inggris. Oh, Perdana Menteri Inggris. Gila, iya. Iya, Oke. Agak penting apa nih? Seru banget ya? Iya. Seru banget mungkin Kenapa next ya bisa time jadi agak dikasih dulu kali ya kopinya. Oh iya. Oke, lanjut. Oh iya. Lu ada kerjaan di sini? Nge-host. Bukan tidur. Yang terakhir buat root ordering ya. Oke. Samoy. Bang Elo, siapa musisi Indonesia yang menurut lo nggak bakal ajak collab dan kenapa? Anjir. Tapi ini sebenarnya pertanyaannya bisa dijawab sebenarnya. Bisa banget. Yang nggak akan bakal gue ajak collab. Iya. Musisi Indo. Oke, boleh ya. Boleh. Gue boleh minum aja, boleh. Respect. Siapa sih yang bikin Cepet banget dung gitu ya. keren? Pertanyaan terakhir bang. Boleh ceritain nggak worst moment lo pas lo lagi rehab? Worst moment gue? Ini aman kan? Aman dong.
Gue sempet jatuh sakit waktu itu. Maksudnya flu. Ini di rumah sakit bang? Di RSKU. Oh, Gue sempet jatuh sakit. Gue itu dari kecil, kalau sakit tuh suka manja parah gitu. Kayak lebay banget deh, kayak udah end of the world gitu. Terus lu bayangin gak, gue kalau kayak gitu terus di dalam rehab dan gue masih harus nunggu sidang dan gue gak tahu kasus gue kayak gimana. Enak juga ya kopinya, gue suka. Ngecil kan? Iya, ngecil ya. Semoga sampai Serpong ya bang. Takutnya kita yang kena. I like it. Terus gue itu yang worst moment gue sih. Kalau disuruh ngebersihin toilet, fine. Gue disuruh diteriak-teriakin, gue fine. Itu berarti activity yang ada di tempat rehab itu ya biasa aja lah buat lo ya. Tapi masalah personal moment lo itu yang bikin ngerasa kayak gue kangen sama semua orang yang ada di sekitar gue, men. Itu sih. Gue nggak megang handphone 7 bulan. Gila. 7 bulan gue nggak. Tapi gue sangatlah terbuka untuk program rehab itu. Gue yang kayak, ayo, lu mau ngapain gitu. Gue kayak siap banget, kayak act as if, kayak bener-bener kayak bertindak sebagaimana mestinya. It's so much fun di dalam sana. So much fun. Lu mau tahu? Ya lu ke GPN dulu. Coba. gitu. Seru banget. Gue kalau mau ceritain semua, salah satunya adalah yang membuat gue sadar bahwa hidup gue bukan gue lagi adalah gue menghargai orang. Gue harus menghargai brother gue gitu. Karena semua di sana, residen yang di sana tuh, kita semua punya masalah yang sama gitu. Adiksi namanya gitu. Ya, dan akhirnya kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Dan gue ngeliat itu kayak, gue nggak pernah kan kayak gitu. Gue nggak pernah punya komunitas yang sedekat itu gitu. Zaman-zaman gue masih gitu. Gue di rumah, gue nggak ketemu orang gitu, bodo amat dengan orang. Tapi sekarang gue harus terus berinteraksi dengan mereka. Itu seru banget ya. Seru gila. Sampai sekarang ada nggak yang masih ngobrol? Masih ada. Masih ada. Gue masih kontak-kontakan sama gue punya konselor gitu. Di sana. Jadi ada konselor kan. Oke. Konselor gue bilang kan, lu sih anomali sih katanya gitu. Karena biasanya datang ke sana tuh pasti ada penolakan gitu. Oh. Tapi lo terbuka. Gue open banget kayak, Lu kayak, ayo Pakai gua. pakai gue. Suruh gue. Ayo gue. Dan gue menikmatinya gitu. Oh. Seru gila, seru parah deh. Langsung. Misalnya lu ditegur gitu ya. Misalnya kayak gini, lu duduk kayak gini nih. Di saat kita mesti sopan, gue bisa gitu. Brother, boleh nggak gue minta waktu lu sebentar? Duduk lo nggak sopan nih. Dia ngingetinnya kayak gitu bang? Oh. Sampai terus kayak tatap berdiri tegak normal gitu. Halo, brother Camoy, apa kabar? Baik. Mau konfirmasi aja, kesalahannya apa betul? Tadi duduknya nggak sopan di saat mestinya kita sopan. Iya bener, kenapa alasannya? Karena apalah lupa gitu ya. Oh ya, gue kasih tau koneksinya ya. Pada saat lu lagi meeting, tiba-tiba lu duduk lu seperti ini, lu nggak sopan, tiba-tiba klien lu ngeliat, lu pasti dianggap rendah lah atau disepelekan sama klien lo. Sekarang lu gue book dengan fumble, duduk nggak ada manner. Accept nggak? Oh ya gue accept. Terus udah salaman, pelukan. Terus gue tulis kesalahannya. Camoy, jam segini duduk nggak manner. Wah. Camoy kena. Oh, gue harus jaga manner. Tapi ngingetinnya kayak gitu bang? Itu salah satunya. Tapi itu life lesson banget sih. Banget. Maksudnya lu jadi kayak apa ya? Belajar tata krama nggak sih? Iya. Gila, kalah itu John Robert Power. Kalah gila, gue bener-bener kayak duduknya bener-bener kayak proper banget gitu. Tapi ada waktu-waktunya. Iya. Cheers. Cheers Moy. Untuk Cheers buat RSKO yang udah membuat gue jadi Syaraf. Anjing gue gak nyangka loh bangsat. Kira gue tuh lu digebukin bang. No. Tapi ada momen di mana lu diteriakin. Oh. Misalnya lu harus ngepel gitu kan. Ada tugas-tugasnya. Jadi ada namanya status holder. Okay. Status holder tuh senior, tapi dia pasien juga. Tapi dikasih kepercayaan sama konselor kita untuk lu menjadi
misalnya ada head, ada expediter team. Kalau head itu yang head kitchen, head laundry, head housekeeping and maintenance. Yep. Nah itu yang gunanya ngerangkul. Apa bro? Good cop-nya, good cop-nya. Good cop. Yang expediter team yang kayak wow, buru lama, lincah lah, gila. Nah kayak gitu tuh. Ada lagi tuh. Iya. Nah, gue udah pernah ada di dua-duanya. Sampai nanti ada namanya kayak CEO-an gitu, COD namanya, bosnya gitu. Gue karir politik gue bagus lah di sana. Membangun relasi oke. Banget. Gue bener-bener kayak pas gue suruh teriak-teriak, gue teriak-teriak kayak misalnya. Jadi itu kan konfrontasi yang kayak tadi kan, nggak apa-apa kan cerita kayak gini. Iya. Konfrontasi yang kayak tadi itu kan jarang. Kalau orang yang doyan rakap terus kan dia nggak pernah peduli sama temen-temennya gitu. Benar. Ya, gue rakap aja bodo amat. Iya. Tapi ini bener-bener untuk lu care. Temen lu bikin kesalahan, lu tegur. Yep. Nah, saat itu gue bener-bener waktu gue lagi lihat confrontation. Duduknya bener. Kan teman. Jangan Pak, catat Dra. Waktu gue lihat confrontation toolsnya kosong, gue kayak ini nggak ada yang care sama brothernya gitu. Karena bener-bener nggak ada, ibarat nggak ada kondisi. Nggak ada yang negur-teguran gitu. Iya. Kok kosong aja. Kosong, nggak ada yang tegur. Lu belum ada nama lu, coba tegur TV gitu. Jadi dia harus, halo selamat pagi TV, apa kabar? Ini semi ospek sebenarnya ya. Dan lu nggak boleh ketawa. Oh shit. Kalau ketawa kenapa? Lu disrespect confrontation namanya. Wow. Dan lu bisa gobok lagi. Siapa ya? Lu disrespect confrontation. Nah, oke. Ih, seru banget anjir. Gak pecah banget. Gila, dulu kayak udah selesai dan segala macamnya. Sampai nanti kalau lu sering banget bikin kesalahan, lu akan di running setiap sore. Kenapa ya? Kok yang negur lu ada 20 orang nih? Lu lagi gak fokus apa gitu. Nah, akhirnya nanti ada kayak pengadilannya lah. Oke, hukumannya adalah learning experience, LE namanya. Nah itu bisa macam-macam, LE spare part, itu yang ngebersihin satu facility semuanya sendirian. Wow. Jadi dia bersihin kamar, dia bersihin segala macam sendirian. Ada LE homeless, dia nggak tidur di kamar kan. Dia tidurnya di mana nggak tahu, jadi kayak homeless. Iya. Wah seru sih. Itu punishment sosial gitu ibaratnya. Iya. Dan itu adalah simulasi apa yang terjadi di kehidupan nyata. Nyata, bener. Ya dong, lu akan ketemu orang, lu akan dapat pressure. Yep. Lu akan menjadi, Yeah, how you to react the problem. Nah, lu nggak boleh react. React itu fumble. Misalnya gue diteriak-teriakin gitu, kayak, terus gue kayak anjing lu gitu. Kena fumble. Dan gue reactnya gue nggak, misalnya gue lagi teriak-teriakin nih, gue lagi teriak-teriakin terus tiba-tiba gue pakai kata kasar kayak anjing, tai, apalah misalnya. Itu gue nggak boleh, gue harus bener-bener cuman keras aja. Ini kayak lagi di Bali ya, lagi apa namanya? Melukat. Lagi melukat, Bro. lagi Find your inner peace. Iya kan, kayak But that was fun. tepuk tangan dong buat lo. Gila nih, ceritanya sangat fun dan priceless loh, karena ternyata di balik itu semua banyak ilmu juga kan. Dan ternyata nggak tahu sih, gue tuh melihatnya lu, ya perjalanan lo itu adalah experience lo aja udah. Yang lo nggak mau ngelupain itu adalah pelajaran aja kayak bagi lo gitu. Benar. Keren, tangan lagi dong. Gila. Ayo, coba partnya. Kafe ini kebanyakan nih kayaknya. Gak ada, gue merasa ini segmen kedua terbaik gitu dah kayak. Seru banget anjing. Kalau seru kita studio. Mungkin promo dulu kali terakhir. Mandatori ini Bang. Pesan apa sih yang ingin Marcelo Tahito sampaikan? Gue cuma mau bilang kalau kita sama kita manusia udah ada musik videonya, dan kalian bisa cek di Marcelo Tahito official YouTube-nya, dan juga di SP-nya juga ada di Marcelo Tahito. Jangan cari di Elo karena Elo nggak ada. Oke. Jadi Elo sama Marcelo Tahito beda gitu, padahal orangnya sama, ribet ya gue. Di dia Universe. Iya dua anjir, ribet gila. Terus abis itu ya kalau mau update ada di Instagram gue Marcelo Tahito, dan lo harus tonton terus program ini karena keren banget. Ini kayaknya akan gue masukin ke feeds ya. Udah proof nih. Kapan lagi ya kan? Ntar kalau gua follow IG lu follow back ya Bang?
Masih nggak, ntar kita ada selfie Genzi bang. Ada dong. Ada ya kan. Pakai duck face gak kayak? Boleh. Duck face ya. Iya. Ayo. Sumpah duck face itu thumbnailnya. Terakhir kita nyanyi kali ya. Nyanyi. Ini kita ada gitar ya kan. Tapi Gue gitarnya- tahu kalau ini gitar kok. Ya, tapi Segitu banyak gelasnya. tapi jangan lupa gitarnya nanti tantangan ya karena suka lupa nih. Suka lupa. Mau lagu apa? Wis. Yang paling bagus. Mungkin satu should do kali ya. Boleh. Nah, mana? Elo version. Iya. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti. Gila. Itu Elo. Itu Elo. SD gue dengerin itu. Gila. Sekarang Marcelo Tahitu version. Kita sama kita manusia ya. Yoi. Ini versi akustik ya. Oke. Hey kawan, cintailah sesamamu sekarang. Hey kawan, berbagilah dengan yang kekurangan. Hey kawan, perbedaan kita bukan halangan. Hey kawan, kita harus selalu bergandeng tangan. Ladies and gentlemen, Marcelo Tahitu.